Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, senang sekali ya di tahun yang baru ini saya punya kesempatan kembali untuk bisa sharing di tengah-tengah saudara ya. Nama saya Ihwan Cahyadi dari Bandung. Ya, Lifehouse ini sudah menjadi tempat yang bukan asing lagi di mana saya merasakan ya banyak keluarga yang luar biasa yang mengasihi Tuhan dan dipakai Tuhan. Ya, dan hari ini kita juga akan belajar tentang satu tema yang temanya keluarga yang menjadi kesaksian. Waktu saya mendapatkan tema ini, saya merasa ini judulnya kok biasa ya. Kayaknya sederhana dan gak terlalu wow gimana. Tetapi begitu saya persiapkan tema ini, waduh ternyata luar biasa ya. Judulnya sederhana tapi intinya, artinya dan aplikasinya sangat dalam sekali ya. Jadi saya sangat excited sekali untuk bisa membagikan kepada kita semua. Mari kita sekali lagi berdoa minta hikmat Tuhan supaya sungguh Tuhan sendiri yang boleh bekerja kepada setiap diri kita masing-masing. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan di tahun yang baru ini kami juga menikmati akan persekutuan, akan rumah Tuhan dan kami boleh bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Saat ini kami sekali lagi mengundang hadirat Tuhan boleh ada di ruangan ini. Hadirat Tuhan boleh menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Sebagai keluarga lepas keluarga Tuhan. Engkau yang paling mengerti akan kondisi situasi kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah Tuhan melalui apa yang kita boleh sharingkan. Tuhan boleh berbicara secara khusus buat kami sehingga kami bisa menikmati akan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua yang saya katakan, amin ya. Oke Bapak Ibu, keluarga yang menjadi kesaksian. Saya ingin mengajak kita semua untuk bisa Oke, ya. Coba kita renungkan tentang keluarga. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu mendengar tentang keluarga, apa yang terpikir dalam pemikiran kita? Apa sih arti keluarga buat kita itu? Ya, ada sesuatu yang biasa aja keluarga, itu sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang luar biasa, atau justru itu sesuatu yang tidak mau kita bicarakan. Ya, saya sebagai seorang konselor sangat memprihatinkan sekali ya. Saat-saat sekarang ini orang merasa keluarga itu bukanlah tempat yang nyaman. Bukanlah tempat yang aman. Keluarga bukan lagi tempat yang bisa dibanggakan. Tapi banyak orang-orang yang merasa keluarga itu menjadi satu tempat di mana itu adalah sumber daripada penderitaan. Ya, jadi sekali lagi biarlah ini menjadi satu perenungan buat kita semua ya. Apa arti keluarga buat kita semua ya. Jadi banyak orang yang merasa bangga. Aduh ini keluarga saya begini. Jadi kalau kemana aja ya pasti ceritanya tentang keluarga. Suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya. Ya, itulah tipikal orang yang merasa keluarga itu adalah keluarga yang bahagia. Yang kedua ada juga ya di mana keluarga itu justru merupakan sumber daripada penderitaan. Konflik yang paling banyak terjadi itu di mana? Di dalam keluarga. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu dan sebagainya. Betul gak? Dan konflik yang paling berat untuk bisa diatasi itu justru di dalam keluarga. Sehingga keluarga itu merupakan satu sumber daripada penderitaan juga. Jadi ada yang menganggap bahwa keluarga itu menjadi sumber kebahagiaan manusia. Tapi keluarga juga bisa menjadi sumber penderitaan manusia. Apa yang bisa membedakan ini semua Bapak Ibu? Ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga pasti ada unsur bahagianya, ada unsur senangnya. Betul gak? Ya tapi semua keluarga juga pasti ada unsur gak enaknya, ada unsur saling menyakitinya. Jadi ini sama ya. Nah, tetapi memang dengan zaman sekarang ini kita melihat rumput tetangga selalu lebih
hijau. Waduh, lihat di Instagram, di medsos. Waduh, keluarganya ya, foto bersama itu benar-benar tuh romantis, intim, harmonis, ya. Seperti itu. Tapi nggak tahu kenyataannya seperti apa. Ya, Bapak Ibu, ini pengalaman ya. Saya pernah satu kali ya, saya difoto berdua dengan istri saya ya di dalam satu table berdua seperti dining gitu. Lalu saya posting di Instagram. Wah, itu yang yang like-nya banyak sekali. Wow, sweet, romantis dan sebagainya ya. Ideal couple dan sebagainya. Dan saya tertawa. Saya sengaja posting itu kenapa? Bukan untuk memamerkan foto saya berdua dengan istri yang kelihatan begitu romantis sekali. Sayang saya nggak ada ya, kalau nggak mesti ditampilin tuh. Mungkin Bapak Ibu lihat foto itu juga luar biasa. Tapi kenyataannya Bapak Ibu tahu nggak apa yang sedang terjadi pada saat saya di foto itu? Kami lagi berantem. Saya lagi sebel sekali sama istri saya. Ya. Jadi ceritanya kita ke pesta, ada saudara yang menikah. Ya. Nah di pesta itu istri saya mau difoto. Padahal kita harus segera pergi ke gereja. Ya atau kemana saya lupa ya. Pokoknya harus pergi. Coba tadi foto dulu ada spot yang bagus. Nah ibu-ibu kan begitu ya, gak salah sebenarnya. Cuma karena merasa aduh udah nanti aja. Enggak sekarang aja. Nah hanya urusan begitu. Jadi dengan terpaksa saya difoto ya. Yang tadinya gitu ya. Waktu difoto tuh begitu mesranya. Nah itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, saudara jangan terkecoh dengan yang disebut dengan keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang seperti apa. Ya, apa yang kita lihat tampil di posting-posting medsos atau seperti apa. Ya. Nah jadi yang membedakan itu sebenarnya dalam keluarga bisa tergantung bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita merespon, bagaimana kita melihat apa itu keluarga. Siapa yang mendirikan keluarga? Buat apa keluarga itu? Nah hal-hal itulah yang perlu kita sadari bahwa itu akan membedakan. Bahwa keluarga akan menjadi satu tempat seperti surga atau keluarga bisa menjadi satu tempat seperti neraka. Ya. Nah kita lihat dari perspektif daripada Tuhan sendiri ya. Bahwa kita percaya bahwa keluarga itu merupakan satu lembaga pertama, institusi pertama yang Tuhan ciptakan. Jadi begitu manusia diciptakan Tuhan bilang gak bagus manusia itu seorang diri. Maka diciptakanlah Hawa. Jadi family itu adalah satu lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Nah biasanya yang pertama itu adalah sesuatu yang istimewa, yang penting ya. Yang kedua, kita juga melihat bahwa rencana Allah dan penggenapan janji Allah semuanya itu ya akan tergenapi melalui sebuah keluarga. Jadi kalau Anda pengen tahu Tuhan apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Apa sebenarnya janji Tuhan yang akan Tuhan berikan, berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada saya ya, itu pasti ada di dalam keluarga kita. Gak ada yang di luar keluarga. Ya, jadi kita contohnya Bapak Ibu ya. Kita lihat ya, misi daripada penyelamatan umat manusia. Yaitu Allah yang begitu mengasihi manusia mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kenapa melalui sebuah keluarga? Kenapa gak datang aja ke dalam dunia seperti wujud seorang raja yang luar biasa? Nah inilah salah satu bukti. Bahwa keluarga itu Tuhan pakai untuk di dalam penggenapan janji Tuhan. Dan keluarga di mana Yesus lahir pun bukanlah keluarga yang wah luar biasa, yang kaya, yang terhormat. Enggak, keluarga yang sangat sederhana. Keluarga yang tidak terpandang. Nah jadi kita melihat di sini bahwa bagaimanapun apapun kondisi keluarga kita ya, kita tahu Tuhan punya rencana. Karena kita gak bisa memilih. Kita lahir dibesarkan di keluarga yang mana kita gak bisa pilih. Tapi disitulah kita harus punya satu keyakinan bahwa inilah rencana Tuhan dalam hidup saya. Ya jujur Bapak Ibu ya, waktu saya bagikan ini saya merenungkan. Dulu tuh saya paling tidak bisa menerima keluarga saya. Kenapa ya? Kok keluargaku tuh seperti ini?
Orang tuaku sibuk dagang, nggak ada waktu untuk anak. Ya, kalau membandingkan dengan keluarga lain begini. Jadi banyak ketidakpuasan di dalam diri saya. Dan saya tidak melihat keluarga sesuatu yang berharga. Saya nggak melihat sesuatu di mana keluarga itu sesuatu yang istimewa. Bahkan karena dari kecil ya, saya sering dititip-titipkan ke saudara. Saya melihat keluarga di luar keluarga inti saya itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membahagiakan. Saya sering diajak main sama om tante saya. Ya, tapi sekarang saya menyadari Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya melalui keluarga yang seperti itu di mana orang tua juga berantem, konflik terus menerus ya. Aduh, rasanya tuh nggak nyaman sekali. Tapi melalui keluarga itulah saya bisa sekarang menjadi seorang konselor keluarga yang bisa menolong banyak-banyak. Saya mengerti artinya konflik di dalam keluarga. Saya mengerti artinya luka-luka emosi yang terjadi di dalam keluarga. Karena saya pernah mengalaminya. Nah, jadi ini sesuatu yang kita melihat ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi bahwa keluarga itu adalah begitu penting dan berharga di mata Allah. Jadi kembali kepada satu perenungan ya, pandangan saudara dan saya tentang keluarga saat ini. Baik itu menyenangkan, membanggakan, baik itu menyebalkan, menyedihkan, menyakitkan ya. Kita tahu itu adalah sebuah keluarga yang Tuhan sediakan buat kita dan itu penting. Dan disitulah sebenarnya Tuhan ada rencana-rencana yang ingin kita lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi sekali lagi keluarga kita bagaimanapun kondisinya. Saya nggak bilang, orang tua Anda baik dan banyak keluarga yang bermasalah. Dan hampir semua keluarga juga punya problem tentu saja. Tapi apapun kondisinya kita tahu bahwa keluarga itu adalah keluarga yang terpenting. Ya, sekali lagi banyak orang yang sukses secara bisnis, secara pekerjaan, secara pelayanan. Ya, tapi kalau di dalam keluarga dia tidak bisa sukses, nol. Ya, ujung-ujungnya percuma. Maka tema ini menurut saya memang tema yang sangat penting sekali. Ya, bahwa keluarga menjadi kesaksian. Ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa keluarga Kristen itu bukanlah hanya bicara tentang iman Kristen. Enggak hanya bicara tentang ada doa, ya, ada baca firman. Tetapi keluarga Kristen itu menjadi sesuatu yang hidup sedemikian rupa sehingga orang lain tuh melihat Kristus yang ada di dalamnya. Ya. Jadi apapun kondisi keluarga kita, orang bisa melihat gak ada siapa di situ. Hanya manusia saja atau ada peran Tuhan, ada peran Allah, ada peran Roh Kudus yang bekerja di dalam keluarga tersebut. Ya, makanya kita tahu di dalam Matius 5 ayat 16 di sini dikatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Nah, inilah kira-kira yang dimaksud dengan keluarga Kristen yang menjadi kesaksian. Satu ayat yang mungkin sudah kita dengar, sudah kita tahu, tetapi mungkin belum terlalu benar-benar kita pahami, belum benar-benar kita benar-benar tuh resapi. Ya, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ya, terangmu itu apa? Ya, bahwa setiap keluarga itu ada terang yang bercahaya. Ya, tapi keluarga saya nggak menjadi terang. Keluarga saya seperti gelap. Keluarga saya penuh dengan masalah. Ya, gimana bisa ada terang yang bercahaya? Ya, supaya mereka itu siapa? Semua orang yang mengerti, yang mengenal keluarga kita melihat ya perbuatanmu yang baik. Nah, ini ternyata perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi kita lihat artinya apa dari ayat ini. Ya, yang pertama, terangmu bercahaya itu bukanlah bicara tentang situasi yang baik. Karena sekali lagi tidak ada situasi yang selalu baik. Ya, tapi yang disebut dengan terangmu bercahaya, ya, ini bicara tentang iman yang hidup di dalam diri kita. Sekali lagi, iman itu tidak ditentukan oleh
faktor luar. Justru iman itu akan makin terang pada saat kita mengalami banyak problem. Betul nggak? Kalau kita banyak berkat, banyak sesuatu yang menarik, sebenarnya tidak terlalu bertumbuh secara iman. Tapi pada saat kita mengalami pergumulan, kita mengalami konflik, kita mengalami banyak masalah keuangan dan sebagainya, disitulah iman itu teruji. Makanya dikatakan hendaklah terangmu, hendaklah imanmu itu hidup, bercahaya, ya, whatever situasinya. Nah, ini yang saya pikir perlu. Melalui apa iman itu bisa kelihatan? Bagaimana kita bisa melihat iman itu tuh bisa hidup di dalam keluarga? Ya melalui sikap kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Ya. Sekarang kita coba cek apakah sikap kita sehari-hari, apakah perkataan kita, perbuatan kita itu mencerminkan enggak bahwa Kristus ada di dalam diri kita? Ya, pada saat situasi baik sekali lagi, ya, mudah sekali untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat kondisi diberkati, ada mujizat, ya, tidak sulit. Tapi pada saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami kesakitan, ya. Saya sekarang ini sedang mendampingi mama saya yang sakit, ya, jatuh dari bulan April tahun lalu. Sampai sekarang menderita kesakitan. Nah, waktu saya persiapkan itu, ya, kesaksian apa yang bisa saya sampaikan misalnya tentang masalah saya bergumul, ya, dengan pengobatan dari mama saya. Aduh, kayaknya tuh berat sekali. Kalau ngelihat daripada kondisi sakitnya. Tapi begitu saya persiapkan, wah, ini. Bahwa kesaksian itu bukanlah lihat dari kondisinya. Tapi saya bisa memberikan satu kesaksian bagaimana saya punya iman, saya punya percaya, saya punya harapan di dalam Tuhan. Ya, mau sembuh, mau sakit, mau gimana, tapi saya percaya Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Nah, inilah yang bisa menguatkan diri saya. Ya. Jadi sekali lagi cahaya itu akan nyata tadi di dalam kegelapan, ya. Cahaya itu akan nyata di dalam kegelapan tanpa kekerasan dan tanpa kehadiran. Jadi pada saat kita mengalami sepertinya ada di dalam situasi yang gelap, yang sulit, yang gak ada jalan keluar, ya. Nah, disitulah iman itu akan berbicara. Pada saat iman kita hidup, terang itu hidup, ya. Hadir, ya, itu tidak perlu ada paksaan, tidak perlu ada satu usaha yang begitu kuat dan sebagainya, ya. Tapi itu otomatis gelap itu dengan munculnya terang itu langsung sirna. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, makanya kenapa kalau kita bilang terangmu bercahaya itu kalau iman kita hidup, waduh, sesulit apapun kondisi kehidupan kita, itu tiba-tiba akan sirna. Tanpa harus kita ngoyo gimana, tanpa harus kita stres, khawatir, cari usaha dan sebagainya. Bukan berarti kita diam, ya. Tapi maksud saya jangan sampai kita stres melakukan sesuatu. Karena saya ngalamin, ya, saat-saat seperti ini dari April sampai, waduh kayaknya tuh. Dan itu tidak terlalu melibatkan Tuhan secara hanya doa. Tapi sebenarnya yang lebih bekerja itu adalah pikiran manusia. Dan semakin kita mikir, semakin kita berusaha, semakin capek sendiri. Ya, jadi sekali cahaya akan lebih nyata di dalam kegelapan. Iman akan lebih berbicara, iman akan lebih hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Maka kalau kita menghidupi iman kita, dengan iman itu hadir aja tuh, ya, itu sirna kegelapan itu. Nah, inilah yang disebut dengan kesaksian. Jadi kesaksian tuh apa gitu loh, ya. Kalau Anda misalnya, nih sekarang banyak kan. Coba Bapak Ibu siapa yang mau bersaksi? Biasa jawabannya gimana? Banyakkah orang yang pengen bersaksi? Jarang. Kenapa? Karena bicara tentang kesaksian itu seolah sesuatu yang harusnya wow. Saya biasa-biasa aja. Saya ingat sekali pengalaman saya, ya, waktu saya dulu kerja di pabrik sebagai saya waktu itu mengalami
pabriknya mengalami kebakaran. Dan mengalami masa-masa sulit lah, mau hampir bangkrut ya. Dan saya sebagai direktur merasa orang yang paling bertanggung jawab ya. Ini mau gimana, mau terus atau enggak. Nah saya ingat sekali waktu pas kebakaran itu kita ngurusin tentang asuransi itu enggak keluar-keluar. Nah pada saat yang sama saya kemudian diminta untuk retreat. Ikut retreat, bukan diminta, saya ikut retreat. Nah di dalam retreat itu saya diminta untuk kasih kesaksian. Ya, Iwan bisa gak nanti kasih kesaksian? Aduh, satu kesaksian apa ya? Seandainya aja ya ada mujizat, ada hal-hal yang wow gitu ya. Saya pasti pengen bersaksi. Bagaimana Tuhan memimpin ya kondisi pabrik yang seperti ini. Gak tahu nih mau tutup, mau bangkrut. Ini orang-orang mungkin mau diberhentikan, mau gimana. Apa yang mau disaksikan? Saya bilang enggak. Saya gak siap untuk bersaksi. Tapi kamu udah dijadwalkan. Ganti aja kata saya itu ya. Tapi harusnya saya hari pertama kesaksian, nanti hari terakhir aja lah. Gak ada choice, sudah di switch gitu. Jadi saya hari terakhir. Selama 2 hari itu saya bergumul, apa yang harus saya saksikan? Saya mencoba mencari ya mujizat, mencari apa kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam pabrik ini. Kok rasanya gak ada? Dan saya masuk ya, kok pabrik itu makin lama makin menurun, makin menurun. Jadi saya seperti putus asa. Saya tidak punya materi, saya punya bahan untuk menjadi kesaksian apa yang saya harus sampaikan. Ya singkat cerita Bapak Ibu, hari ketiga ya, akhirnya saya udah, ya kayaknya sebenarnya gak ada pilihan waktu itu ya, akhirnya saya kesaksian aja. Dan kesaksian itu bukanlah saya bicara tentang mujizat, bukan tentang kuasa Tuhan, bukan bicara, tapi saya bicara tentang hati saya yang benar-benar itu tuh sedih. Hati saya yang benar-benar tuh bingung, hati saya yang benar-benar gak tahu. Tapi saya bilang Tuhan, saya percaya melalui situasi ini, melalui kondisi ini, Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana, Tuhan punya jalan. Waktu saya kesaksian seperti itu ya. Nah itu cuma sebentar aja saya ceritakan kondisi seperti itu dan saya tutup, saya percaya. Seperti tadi kita nyanyikan, kuasa Tuhan lebih besar daripada problem besar yang saya alami. Bapak Ibu ya, setelah selesai kebaktian, banyak beberapa orang tuh ya bilang aduh terima kasih. Kesaksian yang luar biasa. Saya bilang luar biasa. Apa yang luar biasa? Ya ini tadi. Iman yang ada di dalam diri saya Bapak Ibu. Bukan, belum ada hasilnya gimana gak ada. Dan yang menarik besoknya setelah saya kasih kesaksian. Tiba-tiba saya dapat kabar ya. Bahwa asuransi semua gol tergantikan. Padahal syarat-syaratnya belum tuntas. Nah jadi dari situ saya belajar, iya ya. Yang dimaksud kesaksian itu apa? Keluarga yang menjadi kesaksian. Kalau Anda diminta untuk menyaksikan apa yang menjadi dalam keluarga kita, apa yang Anda saksikan? Pasti kepikirnya, wah keluarga saya melayani Tuhan, cinta Tuhan dan sebagainya. Betul gak? Ya itu satu kesaksian juga. Tapi kesaksian bukan hanya bicara tentang kondisi. Ya, kesaksian bicara tentang bukan kondisi dari luar, tapi kondisi yang di dalam hati kita. Karena tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang ya memberikan kesaksian tentang mujizat. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan enggak? Bapak Ibu saya bersyukur ya, saya dapat proyek ya sekian puluh miliar. Dan dia cerita banyak tentang proyeknya ini. Ya. Tapi puji Tuhannya satu kali di depan, saya bersyukur Tuhan memberkati saya dalam bisnis beliau. Tapi yang diceritain ujung-ujung akhirnya diri saya. Nah justru ini kita bisa melihat. Seringkali ya kesaksian tentang satu mujizat, tentang berkat, itu tidak benar-benar memuliakan Tuhan. Hanya sebagai satu sarana ya. Saya bersyukur ya anak saya bisa sekolah di luar negeri dan menjadi cum laude dan sebagainya.
Ya, kalau kita lihat ujung-ujungnya yang dimuliakan siapa? Dirinya, keluarganya, anaknya, bukan Tuhannya. Ya, tapi kesaksian yang sesungguhnya benar-benar bisa memuliakan Tuhan, itu kesaksian hidup yang otentik. Mau susah, mau senang, ya inilah. Ya, jadi kita ngelihat di sini bahwa artinya bahwa terangmu bercahaya itu adalah tentang iman. Ya, dan iman bercahaya itu lebih nyata di dalam kegelapan. Tujuannya apa kesaksian daripada kita ini? Bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan daripada Tuhan, ya. Oke. Jadi sekali kesaksian hidup ini ya bisa menjadi berkat atau mujizat. Jadi Bapak Ibu kalau diminta kesaksian nggak salah juga ya, tapi ingat bahwa fokusnya berkat mujizat itu fokusnya kepada pemberinya, bukan kepada penerimanya. Ya, seringkali kita memfokuskan kepada penerimanya. Tapi bisa juga penderitaan dan malapetaka. Bagaimana saya menghadapi, bagaimana saya merespon tentang hal-hal yang tidak saya harapkan, hal-hal yang tidak saya inginkan terjadi di dalam hidup saya. Itulah satu kesaksian juga. Nah, jadi kalau kita dilihat di sini adalah setiap orang harusnya bisa bersaksi. Karena setiap orang tuh punya kehidupan. Setiap orang tuh punya pengalaman. Baik yang positif maupun yang negatif. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita merespon apa yang kita alami itu. Itulah kesaksian. Ya, jadi kesaksian bukan bicara tentang isinya. Ya, jadi kalau Anda misalkan bicara ya melihat kesaksian ya seseorang, Anda nggak perlu lihat cara ngomongnya. Anda nggak perlu lihat isinya apa. Tapi yang lebih penting lagi dengan apa yang dia sampaikan, dengan apa yang dia lakukan itu, apa dampaknya kepada diri saya. Apa dampaknya kepada semua orang yang mendengar dan melihat dari apa yang dilakukan. Itulah the real witnessing. The real testimony. Ya, jadi sekali kalau ada, saya suruh kesaksian nggak bisa, nggak tahu. Nggak ada sesuatu yang wow atau gimana. Ya, tapi balik lagi. Kesaksian itu harus start dari hati kita yang terdalam. Bahwa apa yang saya sampaikan ini, itu menggambarkan tentang Kristus yang ada di dalam diri saya. Yang bisa benar-benar membuat saya tuh bisa survive. Yang benar-benar bisa membuat hidup saya ini berbahagia. Itulah kesaksian. Ya, jadi kalau bicara keluarga yang menjadi kesaksian, itu nggak ada syarat tentang apa yang kita dapatkan, ya. Tapi bicara tentang apa yang kita rasakan. Itu it's not about the condition, but it's about relationship kita dengan Tuhan. Bagaimana saya merasa kehadiran Tuhan. Bagaimana saya merasakan kuasa Tuhan. Bagaimana saya merasakan mujizat Tuhan di dalam menghadapi berbagai situasi yang ada ini. Ya, itulah kesaksian. Ya, jadi sekali lagi ciri-ciri orang atau keluarga yang menjadi kesaksian itu seperti apa? Ya, apa sekarang ciri-ciri utamanya? Supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya mulai melihat lagi. Oke, saya rindu bahwa keluarga saya adalah keluarga yang menjadi kesaksian. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah ini jelas. Kristus harus menjadi pusat daripada keluarga kita. Tidak mungkin ya ada satu kesaksian di dalam keluarga kalau tidak ada Kristus. Ini yang menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Jadi kepala rumah tangga itu bukan ya secara ini pria ya, suami atau istri atau anak ya, tapi Kristus yang paling utama. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau Kristus itu sebagai pusat di dalam keluarga ya, kalau ada suami dengan istri konflik berbeda pendapat dan itu pasti banyak. Ya. Apa yang harus dilakukan? Harus nurut ke siapa?
Suami katanya, karena suami kepala keluarga. Ya udah, istri ikut aja lah, terserah karena dia kepala keluarga. Tapi dia tidak bisa menerima. Dan mungkin juga keputusan suaminya salah. Tidak selalu ya, keputusan suami itu selalu lebih benar daripada keputusan istri. Benar gak ibu-ibu? Benar ya. Benar-benar salah. Kata suami benar-benar salah. Tapi sekali lagi kalau Kristus sebagai pusat ya. Saya dalam konseling selalu bilang, ini Pak gimana? Kan suami istri masing-masing punya pandangan. Oke, betul, dua-duanya betul. Coba silakan berdoa. Silakan serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya mau punya pandangan A. Pasangan saya punya pandangan B. Tolong Tuhan. Kami mau taat, kami mau menghormati kehendak Tuhan di dalam keputusan ini. Tuhan pasti bekerja. Ya, akan ada satu titik temunya di situ. Apakah suaminya yang berubah atau istrinya yang berubah? Atau dua-duanya berubah, ada satu opsi yang lain. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan saya. Saya merasa A, istri saya B. Wah, kita ngotot-ngototan. Kita doa aja sama-sama. Ya. Ternyata ujung-ujungnya ada C, malah yang Tuhan kasih itu bukan A, bukan B. Nah ini Bapak Ibu kita pasti lihat bahwa kalau Kristus sebagai pusat itu sebenarnya enak gitu loh. Tidak perlu ada perdebatan yang harus benar-benar sampai membuat kita pisah, cerai, konflik dan sebagainya. Ya, orang tua dengan anak juga sama. Ya, waktu dulu anak saya mau sekolah ke luar negeri ya, mau jurusan politik. Aduh, saya bilang gak setuju. Ya, saya bilang saya dan istri gak setuju. Doa. Ya, jadi waktu itu saya bilang gak, ya kalau tapi tetap pengen sekolah politik. Oke, kita doakan aja sama-sama. Saya bilang begitu ya. Akhirnya kita berdoa. Dan saya yakin Tuhan pasti dengar doa orang tua. Ya, anak saya pasti berubah. 3 bulan kemudian gak berubah. Tuhan kayak berbicara. Saya seminar tentang parenting kemana-mana. Sekarang anaknya kalau ini masa gak dikasih kesempatan. Akhirnya ya udah. Kalau ya kamu yakin, kamu udah doakan, ya. Akhirnya anak saya pergi, ya, ambil sekolah political science. Kita berdua bingung, ya, kenapa Tuhan gak jawab seperti itu? Tapi balik lagi, ya, ini saya saya percayalah, ini anak Tuhan bukan anak kami. Tahun pertama dia bilang, waduh, Mi, itu menarik sekali kuliah politik itu di Amerika tuh. Wah cerita gini-gini. Kita tambah bingung, ya. Karena kok kayaknya hati kecil tuh belum plong, belum ngasih gitu. Mau jadi apa nanti dia kalau pulang ke Indonesia? Ya, Chinese, Christian, double minoritas. Tapi kita belajar untuk sekali lagi tadi beriman, percaya Tuhan bekerja. Ya, setahun pertama dia bilang, semester pertama dia bilang itu bagus sekali. Semester kedua ya, setelah itu dia pulang ke Indonesia. Pulang terus bilang, Mi, aku mau ngomong katanya. Apa? Aku mau ganti jurusan. Loh, kenapa? Iya gak tahu tuh, semester pertama tuh menyenangkan sekali tentang politik. Itu semester kedua berbicara tentang politik Amerika. Aduh, jadi sangat membosankan sekali. Dan aku gak suka. Terus ada profesornya yang lain katanya bilang bahwa ya kalau kamu dari Indonesia, negara berkembang, kalaupun mau masuk ke politik jangan melalui jalur politik. Jalur ekonomi, jalur finansial dan sebagainya. Profesornya bilang begitu. Padahal saya dengan istri udah bilang begitu, gak didengar. Tapi begitu ada profesor, ya dengar. Akhirnya next semester switch jadi double major, ekonomi dan... Nah ini kira-kira ya jadi pada saat seperti itu saya membayangkan kalau kita tidak punya Tuhan, ya tidak berdoa, tidak Tuhan sebagai pusat, pasti ribut, pasti konflik. Mungkin silakan kamu mau kuliah politik, saya nggak akan bayarin. Paling begitu ya, benar nggak? Saya punya power dong, orang tua punya duit, tapi relasi mungkin rusak. Ya, mungkin satu saat anak saya bisa bilang nyesel tuh gara-gara papi mami gak kasih. Coba kalau dulu aku kuliah politik. Pasti banyak tuh kondisi-kondisi seperti itu tuh. Seorang anak blame orang tua juga merasa sakit hati dan sebagainya, banyak terjadi. Tapi pada saat kita semua tuh ya udahlah terserah Tuhan aja. Kalau memang Tuhan bekerja semuanya jadi baik.
Jadi anak saya double major, ya politiknya ada, ya ekonominya ada. Ya, dan sekarang dia kerja juga di Amerika, ya jurusannya berhubungan dengan financial. Jadi menarik Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah bahwa setiap keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Nggak ada yang otoriter. Nggak ada yang pokoknya. Nah itu kan kata-kata kalau kita di budaya Asia begitu ya. Yang namanya orang tua kan punya power. Pokoknya. Nah tapi kenapa justru sekarang banyak keluarga yang paling bermasalah. Ya, anak-anak saya dulu zaman sekarang saya dulu nggak berani sama orang tua tuh. Kalau beda pendapat gitu yang ngikutin orang tua. Sekarang nggak bisa pakai kata pokoknya itu nggak bisa. Ya anak akan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, ini prinsip yang paling penting. Kristus sebagai pusat ya, silakan. Di dalam keluarga Anda siapa yang mengambil keputusan? Kalau terjadi perbedaan. Siapa yang akan memberikan satu keputusan akhir? Ya kalau Anda sedang konflik. Suami, istri, orang tua atau anak. Dan itu pasti salah satu tersakiti. Satu terpaksa, ya udahlah. Ya terserah. Nah kata-kata seperti itu udah sering sekali. Tapi kalau kita sama-sama, oke Tuhan. Engkau sebagai pusat dari keluarga kami. Kita bawakan semua pendapat kita. Dan biar Tuhan refine ya. Tuhan uji apa yang ada dalam hati kita. Maka semuanya akan menjadi hal yang baik. Bahwa kita bukan kalah, bukan mengalah. Tapi kita belajar untuk memberikan kesempatan kepada Tuhan berkarya di dalam keluarga kita. Yang kedua, ya, ada kasih dan pengampunan. Ya, jadi balik lagi, ciri yang pertama ada Kristus. Karena hanya Kristus yang punya power paling tinggi. Gak mungkin. Gak ada keluarga yang bisa menjadi kesaksian. Kalau gak ada Kristus di dalamnya, gak ada power. Ya, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Jadi kuncinya sekali lagi adalah Kristus. Yang kedua, ya. Nah, kalau ada Kristus harus ada kasih dan pengampunan. Nah, ini menarik ya. Seringkali semua orang ya bisa mengasihi kalau diterima. Bisa mengasihi kalau dihargai. Tapi pada saat saya mengasihi dan saya terluka, itu sulit sekali untuk bisa mengampuni. Sulit untuk bisa memberikan grace. Ya, mercy di dalam keluarga kita. Nah inilah yang akan menjadikan satu tantangan. Apakah keluarga kita menjadi satu keluarga yang menjadi kesaksian? Kasih mungkin bisa, tapi pengampunan itu jauh lebih sulit. Ya, apalagi kalau kita merasa bahwa bagaimana saya bisa mengasihi di tengah perbedaan? Bagaimana saya bisa mengasihi di tengah segala kesalahan dan kelemahan? Ya, tapi inilah satu tantangan di mana keluarga itu merupakan satu tempat di mana kita bertumbuh di dalam kasih dan pengampunan. Ya, dan pengampunan itu bukan berarti benar dan salah. Kenapa saya mesti mengampuni? Aku nggak salah. Dia yang harus minta maaf sama saya. Baru nanti saya ampunin. Nah ini balik lagi ya. Banyak konflik-konflik seperti itu. Tuhan mengampuni semua dosa kita. Apakah karena kita benar? Enggak. Ya, meskipun kita berdosa tapi Tuhan memberikan pengampunan. Supaya terjadi rekonsiliasi. Nah dalam keluarga juga sama. Tidak mungkin ada rekonsiliasi kalau tidak ada pengampunan. Tapi yang dibahas adalah siapa benar, siapa salah. Coba Pak bayangkan, masa dia begini, masa dia begitu. Itu gak ada titik temu. Saya dulu dengan istri saya kalau berantem ya kita bahas tuh. Iya aku marah karena kamu begini. Iya kamu begini karena wah itu cari benar salah gak panjang. Gak bisa selesai. Tapi saya belajar sama konsep saya mengasihi dan saya mengampuni. Saya minta maaf ya. Sorry. Bahwa saya telah menyakiti kamu. Betul gak? Dalam konflik itu saling menyakiti gak? Saling menyakiti. Jadi kita gak perlu bahas siapa benar siapa salah. Sorry.
aku membuat kamu terluka. Sorry, aku telah membuat kamu kecewa. Sorry, aku telah, misalnya orang tua sama anak ya. Banyak orang tua mendisiplin anaknya marah. Biarin aja marah. Ya orang tua, aku merasa nggak salah kok. Udah mendidik dengan benar. Nah tapi dalam relasi kan akan retak di situ. Tapi pada seorang tua, sorry. Aku telah membuat kamu menderita. Aku telah membuat kamu kecewa. Itu poinnya. Ya, jadi pengampunan tuh it's all about pain. It's about wounds, hurts ya. Luka yang ada. Itu yang kita lakukan. Dan kalau boleh saya tambahkan sebenarnya ada kasih, ada pengampunan. Dan satu lagi yang penting untuk setiap pribadi itu adalah apa? Ada ucapan syukur. Ini 3 hal, kasih, pengampunan, dan ucapan syukur. Yang akan menjadikan satu ciri ya bahwa keluarga kita akan menjadi kesaksian yang hidup. Ya bersyukur sekali, kata bersyukur tuh memang diucapkan di Alkitab berkali-kali. Mengucap syukur bukan atas kondisinya, bukan atas kejadiannya, bukan atas malapetaka, malah atas penyakitnya. Tapi bersyukur Tuhan bahwa Engkau hadir, Engkau bersama-sama dengan aku menjalani situasi seperti itu. Itu yang perlu kita syukuri. Bersyukur bahwa masalahku yang besar ini ternyata aku punya Allah yang jauh lebih besar daripada masalahku. Itu yang kita perlu syukurin. Bersyukur bahwa aku bisa lewati lembah kekelaman ini. Lembah kedukaan ini. Banyak orang suka salah ngerti. Apa yang bisa aku syukurin? Coba kalau kamu jadi aku. Bisa gak? Gak bisa. Tapi aku bersyukur aku dikasih kekuatan. Bersyukur Tuhan itu hadir di dalam setiap permasalahan hidupku. Ya. Dan yang ketiga adalah, nah baru ya. Jadi kalau pertama Kristus sebagai pusat. Kedua ada kasih, ada pengampunan, ada ucapan syukur. Baru yang ketiga ya. Baru yang ketiga tuh ada dampak positifnya. Jadi sekali lagi kesaksian itu tidak harus dibuat-buat ya. Tapi sesuatu yang natural, apa adanya. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita sikap kita, apa yang kita perbuatan itu ya mencerminkan Kristus, maka orang lain tertarik. Kok kamu bisa seperti itu ya? Kok bisa kayak gitu ya? Dari situlah kesaksian itu muncul. Ya. Dan orang lain menjadi tertarik ya, bukan karena kitanya, tapi karena ada siapa di dalam keluarga ini. Ya sekali lagi kita perlu tahu. Karena kalau bicara tentang kita nggak ada yang sempurna. Nggak ada keluarga yang sempurna ya. Nggak ada keluarga yang hebat, yang baik itu nggak ada semuanya. Karena setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada yang perlu kita banggakan. Siapapun ya. Mau pendidikannya tinggi, mau itu apa kerohaniannya gimana. Sama ya. Sama semuanya. Tetapi sekali lagi ya. Keluarga yang bisa berdampak positif itu adalah yang mau mengakui, ya, aku punya problem, aku punya masalah, aku mau berubah, dan aku mau bertumbuh di dalam hal ini. Itulah sebenarnya kesaksian tuh. Ya, jadi jangan nunggu ya tentang kondisi keluarga kita, karena mungkin nggak akan berubah kalau kita tunggu juga, ya. Kesaksian keluarga Kristen bukanlah keluarga yang tanpa masalah. Tetapi keluarga yang menyelesaikan setiap masalah dengan kasih Kristus. Yang tadi ya, yang punya kuasa, punya power. Melebihi daripada segala-galanya. Ya, sebagai kesimpulan Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak ya, prinsipnya cuma 3 tadi. Kristus sebagai pusat. Yang kedua adalah ada kasih, ada pengampunan, ada ucapan syukur. Mudahlah, coba pikirkan. Dan yang ketiga, otomatis akan menjadi satu dampak. Ya, kesimpulannya yang pertama, God is the top priority in whatever we do. Ya, Kristus harus menjadi pusat di dalam setiap keluarga Kristen. Ini adalah kesimpulan yang pertama. Bagaimana setiap keluarga kita
itu Kristus itu di mana posisinya? Kristus itu di mana perannya? Ya. Seringkali banyak keluarga yang berdoa, yang apa, tapi doanya itu adalah Tuhan, aku mau ABC, tolong Tuhan berkati supaya berhasil. Seperti itu. Seperti itu. Tuhan itu ada di belakang kita. Tuhan, aku mau melakukan bisnis ini, aku mau melakukan ini, tolong berkati supaya goal, supaya sukses, supaya selamat. Aku mau begini-begini, semua planning kita serahkan sama Tuhan dan minta Tuhan memberkati supaya ini bersih. Ya gak ada salahnya, tapi bukan itu yang utama. Tuhan, ini yang aku inginkan. Apa betul Tuhan? Ini yang terbaik buat aku. Apa betul Tuhan? Aku harus menikah dengan dia. Ya bukannya aku udah pacaran, aku yakin ini kehendak Tuhan. Tapi gak pernah nanya sama Tuhannya sendiri. Menikah aja gitu. Udah menikah, ribut konflik, nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa kau berikan dia kepada aku? Ya saya ke konselor banyak tuh kayak gitu. Nyalahin Tuhan, marahnya sama Tuhan. Pernah yang mutusin menikahnya dia. Ya, waktu sebelum menikahnya nggak tanya, yakin nggak ini kehendak Tuhan? Yang kedua, kesaksian dimulai dari rumah dan berdampak keluar, bukan sebaliknya. Ya, jadi sekali lagi pelayanan sehebat apapun start from home. Tapi ini Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Ada Kristus ada ya, dan kamu akan menjadi saksiku bukan di seluruh dunia, tapi di Yerusalem dulu, baru di seluruh Yudea, baru Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, biar ini jadi satu perenungan kita. Kita bisa menjadi, sekarang ini mungkin sudah banyak menjadi kesaksian. Tapi pertanyaannya, starting pointnya di keluarga kita bagaimana? Karena keluarga kita keluarga yang paling otentik. Yang paling tahu benar-benar siapa diri kita sesungguhnya. Benar gak? Kita di gereja, dimanapun, di tempat kerja atau apa, ya bisa aja kita bikin-bikin. Tapi di rumah, itu benar otentik sekali. Siapa yang paling persis tahu diri kita kalau bukan orang terdekat pasangan kita atau anak kita atau orang tua kita, benar nggak? Ya kadang-kadang saya merasa ya, saya misalnya kayak apa, bisa seminar, bisa khotbah, bisa apa, wah banyak orang yang muji saya. Tapi anak saya bisa, papi itu munafik, itu katanya kasar banget. Kenapa? Karena begini. Tapi kalau dipikir benar juga. Kenapa papi saya cari muka? Kayak gitu loh. Ya. Jadi orang, kalau kita tidak bisa untuk bisa deal dengan orang-orang di rumah, ya. Itulah sebenarnya yang disebut dengan kesaksian yang sesungguhnya itu justru itu. Bagaimana kita bisa menjadi saksi di tempat lain, ya, dengan lebih otentik, nggak bisa. Tapi kalau kita di rumah udah bisa ngatasin ya dengan orang yang otentik, keluar itu sebenarnya sangat mudah sekali. Ya, jadi kesaksian itu adalah is a lifestyle from the inside out. Mau di luarnya bagaimanapun, inside saya itu tetap saya bisa menjadi terang. Saya bisa menjadi cermin, ya. Dan yang ketiga baru ya, seperti mercusuar. Keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk percaya Tuhan, bukan hanya untuk beribadah kepada Tuhan, tapi untuk memantulkan terang Kristus itu seperti apa. Bagaimana orang bisa melihat kasih Tuhan yang abstrak, ya, kalau di dalam keluarganya nggak merasakan itu. Saya dulu waktu pertama kali terima Tuhan ya, waktu kuliah itu umur kira-kira 18 tahun. Saya bukan orang percaya, saya akhirnya setelah kuliah di ITB ya, saya akan kesepian, saya ikut persekutuan, akhirnya ikut Bible study dan saya terima Tuhan. Nah waktu belajar firman Tuhan, saya belajar tentang Bapa yang sangat mengasihiku. Saya percaya gak kamu Tuhan Allah tuh mengasihi kamu? Percaya. Tahu gak? Tahu. Bisa merasakannya gak?
Enggak. Saya nggak bisa merasakan bagaimana sih rasanya disayang sama papa tuh, enggak. Karena saya tidak merasakannya di dalam keluarga saya. Bukan berarti papa saya jahat, tapi saya memang tidak pernah merasakan. Saya tahu papa saya berkorban ya, cari uang apa semua untuk untuk anak-anaknya. Tapi saya nggak ada relasi yang intim, nggak pernah main bareng, nggak pernah dibelikan mainan dan sebagainya. Nah, jadi balik lagi itu yang terjadi. Jadi kalau di keluarga itu tuh tidak bisa rasakan, sulit sekali untuk bisa merasakan kasih Kristus itu. Jadi buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebagai orang tua ya, Anda adalah wakil Tuhan. Ya, bagaimana anak-anak Anda bisa benar-benar sayang sama Tuhan, bisa menghargai Tuhan, kalau figur Allah sendiri itu tidak nampak di dalam orang tuanya. Ini yang terjadi. Ya, ini jadi satu tantangan bahwa keluarga itu jangan ya udah, tapi ini harus spesial. Kesempatan sekolah terbaik di dunia itu ada di mana? Bukan di New York, bukan di Amerika, di London, di Eropa, di mana? Bukan, di rumah. Itulah sekolah yang terbaik untuk kita bisa bertumbuh. Sekolah di mana kita belajar mengasihi. Sekolah di mana kita belajar mengampuni. Sekolah di mana kita benar-benar bisa mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Bukan di seminari, tapi di dalam rumah. Amin. The best education in the world is home, is family. Ya. Oke, saya mau menutup dengan satu perenungan lagi. Biarlah kita pulang sekarang ya. Bapak Ibu coba renungkan. Apakah Kristus sudah menjadi tuan rumah di dalam keluarga Anda? Atau hanya sebagai tamu aja yang ada di ruang tamu? Atau tuan rumah itu kan bisa kemana-mana. Benar gak? Kalau tamu itu kan terbatas. Limited aksesnya tuh. Nah, bagaimana saudara dan saya? Ya, memberikan ruang kepada Kristus di dalam keluarga kita. Kalau belum, ya biarlah mulai hari ini kita mulai menyerahkan. Capek, kontrol sendiri juga capek. Udah Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kepala di dalam rumah tangga kami masing-masing. Suami, istri, anak, serahkan semuanya. Dan kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, jangan sebagai tamu. Apa hambatannya di dalam keluarga saya untuk dapat menjadi kesaksian bagi orang lain? Ya, masing-masing jadi perenungan dua pertanyaan ini Bapak Ibu. Kalau saya mau menjadi saksi buat orang lain, gak perlu mikirin orang lain. Mikirin apa yang ada di dalam hati saya. Apa sudah otentik gak? Ya, apakah saya sudah melakukan yang terbaiknya buat keluarga saya? Bukan karena keluarga saya baik. Ya, keluarga boleh tidak baik, orang tua tidak baik dan sebagainya. Tapi keluarga yang bermasalah, keluarga yang saling menyakiti, bukanlah untuk dibenci. Bukanlah untuk ditinggalkan. Tapi untuk kita benar-benar rangkul, untuk kita bisa pulihkan dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Ya, mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, kembali Anda merenungkan kembali ya tentang keluarga Anda masing-masing. Baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, mertua, menantu. Bukan kebetulan mereka menjadi bagian di dalam hidup kita. Baik suka maupun gak suka. Tapi Tuhan punya rencana yang khusus buat pribadi kita masing-masing. Mari kita undang Tuhan untuk menjadi kepala di dalam setiap rumah tangga masing-masing. Dan memberikan satu pertumbuhan. Satu kuasa yang melebihi daripada problem apapun dalam keluarga kita.
Sehingga apa yang terjadi dalam keluarga kita otomatis akan menjadi kesaksian yang hidup. Kesaksian yang otentik. Kesaksian yang juga berkenan kepada Tuhan. Sehingga orang-orang melihat ada Kristus di dalam hidup kita dan keluarga kita. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Bahwa keluarga adalah institusi, lembaga yang paling penting di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Mungkin selama ini kami mengabaikan, seringkali kami menganggap enteng, seringkali kami menganggap take it for granted. Sehingga kami juga tidak merasakan akan benar-benar kuasa Tuhan yang bekerja di dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah pagi ini setiap kami boleh datang kepada Tuhan, minta ampun. Bahwa setiap kami rindu Tuhan untuk masuk kembali ke dalam rencana Tuhan. Bahwa Tuhan pengen setiap kita kembali kepada keluarga kita masing-masing. Untuk merangkul keluarga kita. Untuk sama-sama saling mengasihi, mengampuni, dan bertumbuh bersama-sama. Tuhan, kami tidak mungkin bisa lakukan semuanya tanpa kuasa daripada Engkau sendiri. Seperti firman-Mu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kami rindu Tuhan, kami memiliki power, kuasa di dalam Tuhan. Yang melebihi segala kemampuan kami. Yang mampu untuk mengatasi semua keterbatasan kami Tuhan. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk Lifehouse ini. Di mana kami sebagai keluarga besar boleh juga sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau Bapa. Terima kasih sekali lagi Bapa. Kami mau pulang ke tempat kami masing-masing dan kami tidak mau apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan berlalu dan hilang begitu saja. Tapi biarlah terus akan mengiang dalam telinga kami dan membuat kami mengambil satu keputusan untuk kami mau berubah terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin.